Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, akhirnya smartphone Advan GX atau G10 ini sampai juga nih guys di atas meja unboxing saya. Setelah sekitar 3 atau 2 harian saya nunggu smartphone ini, ya akhirnya sampai dengan selamat nih guys di atas meja unboxingnya. Dan ya sedikit saran aja ke kalian ya, kalau memang kalian tertarik buat beli smartphone ini, jangan kalian order di hari Jumat guys, karena pengirimannya bakal ditunda di hari Senin depannya. Karena di hari Sabtu dan Minggu itu tokonya libur, jadi nggak ada pengiriman untuk unitnya gitu ya guys ya. Jadi kalau emang kalian udah nggak sabar, usahain kalian jangan order di hari Jumat, apalagi di luar jam operasional tokonya, seperti itu guys. Oke, ini adalah smartphone Advan GX ya. Udah kita tahu lah ya kalau Advan itu adalah produk lokal buatan Indonesia. Yang menariknya smartphone ini sekarang itu banyak banget diperbincangkan ya guys ya. Belum lagi soal komentar-komentar kalian yang minta saya buat unboxing atau review soal smartphone ini. Ya, bukan cuman sekedar karena produk lokalnya aja sih guys menurut saya, tapi karena chipset atau CPU yang digunakan oleh Advan GX ini sudah menurut saya bisa bersaing dengan brand-brand yang mengeluarkan produk entry levelnya yang sering banget kita dengar, yaitu kayak brand Xiaomi, Realme, Infinix, dan kawan-kawan seperti itu guys ya. Ya, yang menarik dari sisi CPU-nya itu adalah struktur fabrikasinya yang sebesar 12 nanometer tadi guys, dan juga yang digunakan oleh Advan GX ini sebuah CPU yang mungkin jarang terdengar ya, atau kurang familiar ya di telinga kita. Kayak bisa kita sebut itu Unisoc ya guys ya, atau sebenarnya penyebutan yang benarnya itu adalah Uni SoC dengan seri Tiger T618 seperti itu ya guys ya. Dan memang cukup menarik nih kalau kita bahas soal gimana sih performa dari chipsetnya tersebut. Oke, jadi sebelum kita tahu gimana performanya, kita coba bahas dulu soal packaging dari smartphone Advan GX ini guys ya, yang menurut saya juga nggak kalah menarik untuk tampilannya. Di sini ketulis Advan dan juga ada tulisan G dan X ya, yang kalau menurut saya ini adalah angka 10 tapi dibuat huruf Romawi seperti itu guys. Karena kalau saya nggak salah ya, untuk seri terakhir dari smartphone Advan itu adalah di seri G9 ya, atau G9 Pro kalau nggak salah gitu guys. Jadi ini mungkin seri yang ke-10 atau bisa dibilang G10 kayak gitu guys. Dan ya kalau kita lihat di sini ada keterangan untuk resolusi kamera selfie dan kamera utamanya ya, dimana kamera selfie 25 megapiksel dan kamera utama 48 megapiksel. Dan kalau kita lihat di bagian gambar bumper kamera ini, di sini ada 4 buah lensa kamera ya guys ya, yang bisa berarti ini sudah menggunakan setup quad kamera seperti itu guys. Oke, kita lanjut ke bagian sisi kanannya. Di sini cuma ketulis Advan dan juga tulisan serinya yaitu GX guys. Dan di sini ada stiker bundling kartu perdana ya dengan Telkomsel. Ya cukup lumayan nih dapatnya kartu Telkomsel guys, yang nilainya tuh bisa sekitar 50.000 dan kuotanya 10 GB kayak gitu guys. Dan di sebelah kiri di sini ada tampilan dari smartphone-nya. Kalau kita lihat dari sisi samping ya, di sini cukup tipis juga kalau kita lihat. Dan di bagian bawahnya ini udah ya untuk kameranya, dan di sini ketulis di bawahnya untuk luas layar ini sekitar 6,82 inci dengan resolusinya HD plus aja nih guys ya. Nanti kita lihat nih gimana kualitas dari layar Advan GX ini. Kemudian di bagian bawah ini untuk varian RAM dan memori internalnya ya, yaitu 6/64 GB. Kemudian di bawahnya ini untuk kapasitas baterainya yang sebesar 5200 mAh. Cuman nggak ada keterangan fast charging di sini guys. Jadi ya kita lihat aja nanti apakah smartphone ini support fast charging atau enggak. Dan di bagian belakangnya ini tampilannya seperti ini aja guys. Jadi ada tampilan yang sedikit lengkap dari smartphone-nya. Kemudian di sini ada tulisan seri GX lagi dan beberapa spesifikasi yang cukup lumayan banyak ya tertulis di sini. Tapi kalau di sini saya bisa notice ya, untuk kamera rear-nya atau di kamera belakang itu 4 buah lensa kamera itu punya resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan juga 0,3 megapiksel. Yang kalau bisa diartikan ini smartphone Advan ini sudah memiliki lensa kamera ultrawide-nya ya guys ya. Jadi ya bisa bilang cukup menarik lah ya dengan harga segitu, dan ini adalah produk lokal nih guys. Oke, di bagian bawah di sini kita cuma bisa nemuin beberapa barcode ya, dan juga email. Dan di sini untuk varian warnanya adalah yang dream white guys. Jadi cukup menarik nih kalau kita lihat nanti gimana fisiknya. Oke, kita langsung aja ya buka isi dalam boxnya si Advan GX ini nih guys. Ya, jadi seperti ini aja isi di dalam box dari packaging Advan GX-nya. Kita langsung nemuin smartphone-nya, tapi ini kita singkirin dulu ya guys.
Dan oke, kita langsung buka aja di bagian sini. Ini kita langsung dapetin SIM ejector ya. SIM ejectornya seperti ini. Oke, kelihatan nggak? Oke, ini SIM ejector. Lalu gini kita mendapatkan buku garansi ya guys ya dari Advan. Kemudian di sini kita mendapatkan satu buah hard case ya guys ya. Jadi bukan jelly case ya. Menurut saya kenapa nggak dibuat jelly case ya? Yang ini juga nggak ngeblur ya guys, atau nggak bening gitu. Jadi burem. Casingnya oke lah ya, lumayan, yang penting dapat pelindung juga gitu ya, jadi kita nggak usah beli lagi. Dan di sini kita dapetin ya satu buah kabel pengecasan yang udah USB Type C ya guys ya. Ini USB Type A ke USB Type C, cuman di sini aksennya warna putih, jadi kayaknya bisa dipastikan nggak support dengan pengisian daya cepat ya guys ya untuk smartphone Advan GX-nya. Dan selanjutnya di sini kita dapetin kepala charger juga nih guys. Ya, yang outputnya itu outputnya ini 5 volt 2 ampere ya guys ya, kelihatan nggak nih? Oke, 5 volt 2 ampere berarti 10 watt. Yang menurut saya ya kalau kapasitas baterainya 5200 mAh bakalan sedikit lama ya guys untuk ngisi daya baterainya ini sampai penuh. Oke, kemudian di bagian lainnya ini kita dapetin kartu perdana Telkomsel ya guys ya, yang udah support 4G juga di sini ketulisnya. Dan kemudian di sini kita dapetin satu buah kartu lagi nih guys, panduan cepat atau buku manualnya. Kalau kalian memang pengen baca ini ya dibaca aja guys. Dan juga ada satu silikon case ini, silikon gel guys. Ya, itu aja yang bisa kita dapetin dari smartphone Advan GX-nya ya, dari isi dalam boxnya. Dan sekarang kita beresin biar kita langsung fokus sama smartphone-nya nih guys. Ya, jadi kayak gini guys tampilan dari smartphone Advan GX-nya yang punya varian warna itu Dream White guys. Dan kalau menurut saya ini warnanya sedikit mirip sama varian warnanya Redmi Note 8 Pro yang Pebble White ya guys ya. Ini punya gradasi warna yang cukup menarik juga ya. Kalau kita geser-geser kayak gini, ini agak muncul warna ungu dan juga hijau toskanya ya, cukup menarik lah ya. Jadi nggak cuman monoton satu warna gitu guys. Cuman ini karena finishingnya glossy, pastinya bakal gampang banget nih ninggalin bercak sidik jari. Dan untuk bahannya sendiri ini menggunakan polikarbonat ya, dan juga ini full bodinya ini berbahan plastik karena nggak ada garis antena juga guys ya di bagian atas atau bawahnya ini. Dan menurut saya untuk build quality-nya ini cukup solid ya. Mungkin karena bobotnya juga yang kerasa berat nih guys ya. Jadi nggak ada bagian yang kerasa kosong di bagian back covernya ini guys. Oke, kita bahas sedikit soal smartphone atau bagian bodinya ini guys ya. Di sini ada satu buah bumper kamera yang dimana ada 4 buah lensa kamera nih guys di dalamnya. Kemudian ada satu buah sensor sidik jari dan tulisan Advan ya guys, yang menurut saya mungkin ke depan Advan bisa sedikit membuat lebih simpel lagi untuk tulisan Advan atau logo mereknya gitu ya guys ya. Bisa dibuat untuk menjadi huruf biasa aja mungkin kayak gitu guys. Tapi ini selera masing-masing juga ya. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian sisi atas smartphone ini cuman ada satu buah lubang port 3,5 mm jack audio ya guys ya, dan juga satu lubang mikrofon. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya ini cuman ada satu buah grill speaker. Oke, satu buah grill speaker, kemudian satu buah port USB Type-C dan juga satu buah lubang mikrofon juga. Dan kemudian di sisi sebelah kanan dari smartphone ini ada satu buah volume rocker ya, yang biasa untuk digunain naik turunin volume. Kemudian ada satu buah tombol power sepertinya ini guys. Dan kalau kita lihat di bagian sisi kiri ini polos aja, cuman ada satu buah slot SIM tray di bagian sini guys. Dan yuk kita cek aja apakah sudah dedicated atau hybrid nih guys. Oke, jadi ini slot SIM tray-nya itu yang hybrid ya, jadi bisa dual SIM, tapi kalian nggak bisa menggunakan kartu micro SD ya, jadi nggak bisa nambah memori eksternal. Tapi kalau kalian menggunakan single SIM, ini bisa kalian gunain atau kalian jadiin slot micro SD-nya atau memori internalnya seperti itu guys. Ya, jadi saya rasa cukup itu aja yang bisa kita bahas dari bagian body smartphone Advan-nya. Dan ini karena smartphone baru, saya nyalain dan saya setting-setting dulu nih smartphone Advan GX-nya nih guys. Jadi tunggu sampai setting-settingnya selesai tentunya ya. Oke, jadi ini dia guys tampilan dari smartphone Advan GX-nya. Dan kalau kita lihat ya, ini saya juga cukup terkejut ya guys, karena dia nggak menggunakan custom UI gitu. Jadi ini
pure UI-nya itu menggunakan stok Android yang tampilannya memang menurut saya cukup sederhana aja. Cuman yang saya suka di sini karena ini menggunakan stok Android, jadi nggak ada aplikasi bloatware ya yang harus kita uninstall, apalagi kadang juga ada aplikasi bloatware yang nggak bisa di uninstall gitu guys. Jadi ini cukup menarik nih ya kalau kalian memang nggak suka sebuah tampilan yang terlalu ribet begitu guys. Oke, smartphone Advan GX ini juga sudah berjalan menggunakan basis Android 11 ya guys ya. Kalau kita cek di bagian sini sebentar. Ya, ini untuk versi Androidnya udah menggunakan versi Android 11 guys. Jadi ya cukup lumayan lah ya. Udah menggunakan seri paling baru dari Android, dan untuk security update-nya di sini tertulis atau tercatat itu 5 April 2021. Jadi patch keamanannya menurut saya ini udah cukup yang paling baru nih guys. Nah, sedikit aja nih guys ya, saya notice soal aksesoris bawaannya kayak tempered glassnya ini menurut saya agak sedikit kurang nyaman ya, karena kita nggak mendapatkan yang hydrogel yang licin gitu guys. Jadi ini untuk screen protector bawaannya ini agak seret-seret gitu guys. Jadi kayaknya nanti kalau saya coba buat main game PUBG Mobile agak kurang nyaman ya. Jadi kalau misalkan memang kalian mau beli smartphone ini, pastiin kalian cari screen protector yang sudah menggunakan hydrogel seperti itu guys. Jadi biar nggak keset kayak gini. Oke, kita langsung buka ya. Tadi juga saya udah tes Antutu benchmarknya. Kita lihat berapa skor Antutu benchmark dari chipset Tiger T618-nya ini guys. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini mendapatkan skor 234 ribuan, yang menurut saya ini skornya itu nggak kecil ya guys ya. Ini tuh udah gede banget, yang kalau nggak salah itu ini setara dengan Snapdragon 662 atau MediaTek J80 atau J85 nya seperti itu guys. Dan ini saya menggunakan Antutu benchmark versi 9.0.12 OB nih guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, skor Antutunya udah lumayan gede. Cuman nanti gimana ya performanya kalau kita coba buat main game tentunya. Oke, lanjut kita lihat untuk AIDA 64-nya ya. Kita cek dulu untuk di bagian sistem. Ya, di sini untuk sistemnya kita lihat dari memori internalnya ini guys ya, yang sebesar 64 GB. Di sini kebacanya yang tersedia 46 GB-an ya. Tapi ini setelah saya install beberapa aplikasi seperti game PUBG Mobile dan juga Real Drum-nya guys ya. Jadi ya mungkin awalnya itu sekitar 55 atau 56an gitu ya guys ya. Dan ini untuk versi Bluetooth-nya, ini versi Bluetooth 4 ya, 4 plus kebacanya. Cuman sayangnya memang masih menggunakan seri 4 ya. Seandainya bisa menggunakan seri 5 ini akan lebih baik guys, seperti itu. Oke, coba kita lanjut buat ngelihat kapasitas baterainya menggunakan AIDA 64 nih guys ya. Nah, kalau kita lihat di sini kapasitas baterainya memang sudah terbaca sebesar 5200 mAh ya guys ya. Jadi memang udah kerasa cukup besar juga, dan memang ini udah real ya 5200 mAh seperti itu guys. Dan kalau kita lihat di bagian layarnya di sini untuk resolusinya juga kebaca HD Plus ya, 720 x 1640. Dan untuk GPU-nya di sini ketulis pakai Mali G52 ya guys ya, GPU Mali G52. Yang menurut saya ini adalah GPU yang biasa digunakan oleh brand-brand yang cukup ternama guys di kelas entry levelnya. Oke, jadi saya rasa cukup untuk aplikasi AIDA 64-nya. Sekarang kita coba cek untuk sensor-sensornya menggunakan aplikasi Sensor Box nih guys. Ya, untuk sensor-sensornya kalian bisa lihat sendiri ya, di sini kelihatan cukup lengkap, dan ini biasa lah ya di beberapa brand juga biasanya nggak menyertakan sensor suhu ataupun sensor tekanan. Kalau kita geser ini juga ini tersedia ya guys. Jadi ini menurut saya cukup lengkap ya untuk sebuah smartphone lokal untuk sensor-sensornya nih guys. Oke, lanjut kita langsung tes aja buat mainin game Real Drum ya, buat kita coba gimana sensitivitas soal touch-nya si smartphone Advan GX ini guys. Oke, sekarang saya mau tes ya gimana sensitivitas dari layar Advan GX nya ini. Kita coba ya guys ya buat mainin game Real Drum. Cuman ini asal aja ya, karena saya nggak terlalu bisa main game Real Drum juga nih guys ya. Kita coba tes nih. Nah, ini yang cukup menarik, kenapa volumenya itu kerasa turun sendiri ya guys ya. Nggak tahu nih, saya mau coba sensitivitas layarnya malah volumenya yang kerasa sedikit bermasalah tuh. Oke ya. Jadi kayak naik turun sendiri gitu guys untuk volumenya ini. Nah, dan untuk sensitivitas touchnya layarnya ini ya, untuk disentuh-sentuh itu menurut saya ini agak delay ya kalau kita pakai buat main game Real Drum nih guys. Jadi nggak seresponsif smartphone yang udah pernah saya coba ya guys ya.
Ya walaupun ini nggak terlalu kerasa banget delaynya, cuman ya kalau misalnya kalian biasa main real time pasti kalian ngerasain bedanya kalau kalian menggunakan smartphone Advan GX ini. Oke, jadi itu aja yang bisa saya coba dari game real drumnya. Sekarang saya mau coba buat mainin game PUBG Mobile nih guys ya di smartphone Advan GX-nya ini. Sekaligus saya mau coba apakah smartphone ini sudah menggunakan atau untuk gironya ya seperti apa, apakah bagus atau ada delay juga nih guys. Oke, sekarang saya masuk langsung aja ke game PUBG Mobile-nya. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya, dan sini mau saya kasih lihat dulu ke kalian ya untuk settingan grafis yang bisa kita dapetin di smartphone ini. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini untuk settingan grafisnya bisa di HD High dan juga di Smooth Ultra nih guys ya, untuk si smartphone Advan GX-nya ini. Dan kita langsung coba mainin ya. Di sini saya mau coba aktifin gyroscope-nya dulu nih. Kalau kalian bisa lihat, ini saya udah aktifin gyroscope-nya dan seperti ini tampilannya untuk kualitas gyroscope dari smartphone ini. Dan menurut saya ini cukup responsif untuk gyroscope-nya guys ya. Bahkan kalau kita sandingkan dengan gyroscope-nya si Infinix Note 10 kemarin ya, yang banyak bilang delay parah ya. Tapi di smartphone ini untuk gyroscope-nya tuh udah lumayan enak banget nih guys ya, cukup responsif. Dan semoga aja ini kalian bisa nikmatin gyroscope-nya ini. Memang kalau buat kalian yang suka dengan fitur gyroscope di smartphone kelas entry seperti ini guys. Oke, sekarang saya mau coba main ya guys ya sebentar, buat ngerasain gimana feel-nya bermain game PUBG Mobile di smartphone Advan GX ini guys. Ya, ini dipakai main game PUBG Mobile kerasanya cukup lumayan enak ya guys ya. Responsifnya untuk dipakai main, layarnya ini juga cukup enak. Cuman ya itu tadi ya, masalahnya ada di screen protectornya aja nih guys ya, yang menurut saya keset. Jadi kerasanya agak kurang nyaman kalau kita geser-geser gitu guys. Ya, feel-nya selama saya pakai main game PUBG Mobile ini cukup enak ya guys ya, cukup responsif, dan juga saya nggak nemuin banyak frame drop ya di game PUBG Mobile-nya. Cuma nanti gimana jelasnya saya bakal coba buatin lagi gitu maksudnya guys ya, untuk di tes gamingnya di smartphone Advan GX ini. Jadi saya rasa cukup di sini aja dulu ya untuk tes gaming game PUBG Mobile di smartphone Advan GX-nya. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja guys video unboxing soal smartphone Advan GX-nya ini. Dan kesimpulan sementara saya untuk smartphone ini cukup layak banget nih ya buat kalian beli. Selain harus kalian dukung ya untuk produk-produk lokal dari Indonesia atau brand lokal, smartphone ini juga bisa ngasih experience yang cukup lumayan buat kalian gunain gitu ya guys ya. Dari pengujian main game PUBG Mobile tadi, smartphone ini terbukti bisa memainkannya dengan cukup lancar. Dan juga yang saya suka dari smartphone ini, gyroscope-nya itu nggak ada delay guys, jadi enak banget kalau kalian mau gunain gyroscope-nya buat main game PUBG Mobile di HP ini. Tapi kalau kalian tadi lihat ya di game Real Drum, memang saya juga agak kurang nyaman ya, karena ada beberapa delay yang menurut saya cukup mengganggu nih guys ya. Buat saya yang awam aja menurut saya itu mengganggu, bagaimana kalau kalian yang memang sudah pro untuk bermain game Real Drum-nya. Jadi ya, saya rasa cukup itu aja yang bisa saya bahas dari smartphone ini, dan semoga ke depan bisa buatin video gaming test dari smartphone ini dan juga buatin video review soal smartphone ini. Cuman kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya, untuk smartphone ini enaknya dibikin video nyiksa atau dibikin video gaming test seperti biasa ya guys ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini pastinya. Ya, jadi cukup kayak gitu aja, dan seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.